Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Di dalam Injil Lukas bab 9, sebelum Yesus bertanya kepada para murid tentang siapakah Dia, dikatakan pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Tuhan Yesus sedang berdoa seorang diri. Biasanya di dalam Injil, khususnya Injil Lukas, sebelum kisah-kisah yang penting, misalnya panggilan murid, Yesus harus memilih 12 rasul. Kemudian ketika dalam Injil Lukas 9 itu, ketika Yesus bertanya kepada para murid, kata orang banyak, siapakah aku ini? Lalu para murid menjawab, bagaimana orang-orang menyebut Yesus? Ada yang menyebut Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit, dan seterusnya. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, lalu siapakah untuk kalian? Siapakah aku ini? Maka Petrus mewakili para murid yang lain mengatakan, engkaulah Kristus, engkaulah Mesias dari Allah. Dari Injil Matius kita mengetahui bahwa kata-kata Petrus yang menyebut Yesus sebagai Mesias atau Kristus itu jelas dari Bapa sendiri yang menyatakan. Artinya bukan karena pendapatnya Petrus, tetapi karena dari yang ilahi, dari Bapa yang menyatakannya. Tetapi kembali saya ingin mengatakan, bagaimana sebelum ada pewahyuan yang penting, Yesus berdoa terlebih dahulu dan Dia sedang berdoa seorang diri. Saya merenungkan bahwa sebenarnya ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan Yesus dalam adorasi Ekaristi, maka di satu pihak kita jelas menyembah Kristus dan berdoa kepadanya, menghormatinya, menyembahnya. Dan Kristus berkenan sebagai Tuhan ingin dekat dengan kita, berdialog, berwawancara, berwawan hati. Dan itu terjadi ketika kita menghadapnya berdoa. Tapi di lain pihak juga harus kita imani, Yesus pun sedang berdoa untuk kita. Dan Dia sedang berdoa seorang diri pula ke hadapan Bapa dalam Roh Kudus, mendoakan kita yang sedang adorasi. Sisi ini yang sebenarnya ingin saya gali sebagai renungan pada saat ini. Bahwa ketika kita sedang berdoa kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, Yesus pun juga sedang berdoa untuk kita yang sedang berdoa kepadanya. Maka sebenarnya bisa dikatakan antara kita dan Kristus terjadi suatu persekutuan dalam doa. Kita berdoa kepada Kristus dan Kristus berdoa kepada Bapa. Untuk apa? Untuk kita. Karena Kristus memang adalah sang pengantara kita. Dia adalah pengantara kita
kepada Allah Bapa dan bahkan satu-satunya pengantara. Maka adorasi itu sangat indah sebenarnya. Di satu pihak kita berdoa kepada Kristus dengan kelemahan-kelemahan. Dari pengalaman saya juga betapa sering tertidur di depan sakramen Maha Kudus. Kita mudah tertidur seperti Petrus dan teman-teman yang sulit berjaga untuk 1 jam itu di Taman Getsemani. Tapi meskipun kita begitu, Yesus tetap sedang berdoa untuk kita kepada Bapa. Maka adegan Getsemani itu juga sering terjadi dalam pengalaman saya, mungkin juga Anda ketika tertidur saat adorasi, seperti Petrus dan tertidur. Tetapi Yesus tetap berdoa dan sedang berdoa. Betapa indah realitas iman ini, bahwa Tuhan Yesus, satu-satunya pengantara, penyelamat kita, penebus kita, terus selalu sedang berdoa. Kata sedang berdoa itu menunjukkan bahwa Yesus setiap saat berdoa untuk kita. Bahkan ketika kita beraktivitas. Bahkan ketika kita sedang tidak berdoa. Bahkan ketika kita sedang lupa pada Tuhan. Tuhan Yesus sedang berdoa untuk kita. Ini poin indah yang baik saat ini direnungkan. Betapa sakramen Maha Kudus yang ada di kapel adorasi dan terus Yesus bertakhta dalam sakramen Maha Kudus di kapel adorasi menunjukkan keadaan Dia yang selalu dan sedang berdoa kepada Bapa untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk perlindungan kita, untuk kesehatan kita, untuk semua rencana Allah agar terlaksana melalui hidup kita. Bukankah kita ini orang-orang beruntung yang harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Kristus yang selalu sedang berdoa untuk kita. Dan semoga Roh Kudus terus menuntun kita, membimbing kita dalam rangka persatuan dengan Bapa melalui Kristus yang selalu sedang berdoa untuk kita ini. Maka terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.